Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya mau menanggapi sebuah video teman-teman. Jadi video ini adalah video tanggapan dari seorang pendukung Anies Baswedan. Dia menanggapi soal Presiden Jokowi mengumpulkan relawannya di GBK tanggal 26 November kemarin. Jadi dalam video ini, si pendukung dari Anies Baswedan ini mengatakan bahwa rakyat itu sudah cerdas dan rakyat itu sudah tahu memilih siapa di tahun 2024 nanti dan sudah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ya, jadi langsung saja saya tunjukkan videonya buat teman-teman. Ini dia videonya. Pak Jokowi, Anda kan sudah menjabat 2 periode ya, dan sekarang ini sudah di akhir-akhir masa jabatannya. Ya sudah Pak, nanti pensiun seperti presiden-presiden sebelumnya aja Pak. Banyak kok ya, nggak perlu kayak seperti saat ini ya, sampai ngumpulin relawan begitu banyak di GBK kayak masa kampanye. Apalagi GBK katanya sudah tidak boleh nih ya untuk mempersiapkan Piala U20. Ini katanya dilarang mengadakan acara di sana, tapi kok ada pengecualian ini untuk presidennya. Ya ini ada-ada aja nih Pak, sampai mengarahkan lagi, nanti presiden ke depannya kriterianya seperti apa begitu. Kesannya seperti mengarahkan Pak, presidennya berambut putih lah, rambut hitam, rambut keriting, rambut dibonding, ini ada-ada aja Pak ya. Baru kali ini saya dengar kriteria presiden itu berdasarkan warna rambutnya atau mukanya yang berkerut dan lain sebagainya. Bukannya dilihat dari kinerja atau prestasinya. Nah ini aneh. Udahlah Pak ya, saya yakin rakyat Indonesia sekarang ini sudah lebih cerdas begitu ya dalam memilih pada Pilpres 2024 mendatang. Insya Allah mereka sudah belajar lah dari kesalahan sebelumnya, nggak kayak dulu lagi. Jadi ya nggak perlulah ngadain acara-acara sampai memakan biaya yang pastinya besar ya. Saya nggak tahu anggarannya dari mana. Oke teman-teman, jadi yang saya mau tanggapi dari video ini, jadi menurut saya ya, pendukung dari Anies Baswedan ini lucu-lucu teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, Anies ini belum menjadi presiden. Ya. Dia ini baru saja turun dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, tetapi pendukungnya ini menganggap Anies Baswedan seperti seorang presiden teman-teman. Sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi hanya menjadi lucu ya. Karena presiden yang sebenarnya ya cuma Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, bukan Presiden Anies Baswedan. Anies resmi menjadi presiden kalau tahun 2024 nanti dia mencalonkan diri menjadi presiden dan memenangkan pertarungan tersebut. Ya, tetapi ya, untuk sekarang ini ya kita tahu bersama bahwa presidennya itu kan masih Insinyur Haji Joko Widodo, tetapi pendukung Anies Baswedan ini sudah menganggap dia sebagai presiden, ya, sebagai seorang presiden. Masih hangat di ingatan kita ya. Beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, saya sempat membuat video tanggapan terhadap pendukung dari Anies Baswedan juga yang mengatakan bahwa Anies itu presiden sosiologi. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silakan simak videonya. Linknya sudah saya taruh di pojok kanan atas teman-teman. Teman-teman bisa simak di sana. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman, kenapa Presiden Jokowi yang mengumpulkan relawan tapi pendukung Anies Baswedan yang kejang-kejang? Kenapa pendukung Anies Baswedan yang ketar-ketir? Memang betul di dalam pertemuan akbar dengan relawan di tanggal 26 November yang lalu, ya, Presiden Jokowi itu sempat mengatakan bahwa kalau memilih presiden itu harus hati-hati dan harus melihat ciri-cirinya juga. Karena presiden yang memikirkan rakyat itu adalah presiden yang testanya berkerut. Kemudian rambutnya putih, ya, kata Presiden Jokowi. Nah, tapi ini dipelintir sana sini oleh pendukung Anies Baswedan. Salah satunya dari video yang tadi. Nah, mereka mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu mengarahkan masyarakat, mengarahkan pendukungnya
untuk memilih presiden dengan kriteria yang sudah disebutkan oleh Presiden Jokowi. Dan juga mereka mengatakan bahwa belum apa-apa Presiden Jokowi ini sudah berkampanye. Ya. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada masalahnya ketika Presiden Jokowi mengatakan hal itu. Ya. Saya sudah mengatakan di video saya sebelumnya. Lebih baik orang yang berambut putih, testanya berkerut yang memimpin Indonesia. Dan juga Presiden Jokowi itu sudah tahu kriteria orang yang harus memimpin Indonesia ini. Ya. Tidak cukup dengan hanya pintar berbahasa Inggris, tidak cukup dengan hanya mampu mengelola kata. Sebenarnya untuk menjadi seorang presiden itu ada banyak variabelnya. Ya. Tidak bisa hanya 1, 2, 3 variabel, tetapi ada banyak variabelnya. Kita harus melihat ideologinya. Ya. Apakah dia mencintai rakyat Indonesia? Apakah dia mau turun ke tengah-tengah rakyat dan mau mencium bau keringat rakyat? Atau hanya mau duduk di istana menikmati kursi empuk dan ruangan yang ber-AC. Rakyat Indonesia tidak akan memilih calon presiden seperti itu. Memang betul kata si ibu ini, ya. Rakyat sudah pintar, betul. Rakyat sudah pintar dan rakyat tidak akan memilih presiden yang hanya bisa membangun, tetapi membangun bangunan mangkrak. Rakyat juga sudah pintar, tidak akan pernah memilih presiden ya, yang hanya mampu mengelola kata, tidak punya prestasi. Ya. Presiden yang nantinya bisa merubah Pancasila menjadi sistem khilafah. Dan rakyat Indonesia itu sudah pintar, tidak akan memilih seorang bapak politik identitas untuk menjadi seorang presiden dan memimpin negara sebesar Republik Indonesia ini. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu ini, teman-teman ya. Rakyat Indonesia sudah pintar, betul. Rakyat Indonesia sudah pintar dan rakyat Indonesia akan memilih presiden yang mau turun langsung ke masyarakat, presiden yang mau mencium keringat rakyat, yang mau merasakan penderitaan rakyat. Presiden yang memiliki ideologi Pancasila, yang mencintai negara ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Bukan calon presiden yang hanya mau duduk di belakang meja, menikmati AC yang dingin dan kursi yang empuk. Ya. Oke teman-teman, jadi menurut saya, ya, sebagai salah satu anak desa, orang yang tidak berpendidikan dari kampung, menurut saya apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tanggal 26 November yang lalu, kalau kita melihat dari kacamata politik, siapa yang disebutkan oleh Presiden Jokowi sudah pasti adalah Pak Ganjar Pranowo. Ya, itu menurut saya teman-teman. Tetapi kalau kita tidak menambahkan embel-embel politik, ya, itu biasa saja sebenarnya. Hanya sebuah intermezzo dari seorang presiden. Dan sebenarnya tidak perlu dipelintir-pelintir juga oleh para pendukung Anies Baswedan. Nah, kalau mereka punya junjungan calon presiden yaitu ada prestasi, bisa diandalkan. Sebenarnya ya mereka tidak perlu menanggapi apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Toh kalau Presiden Jokowi mengarahkan masyarakat, ya mengarahkan pendukungnya tidak ada salahnya. Karena yang diarahkan itu kan pendukungnya, ya kan? Bukan pendukung dari pihak seberang yang diarahkan oleh Presiden Jokowi. Yang diarahkan oleh Presiden Jokowi itu kan pendukungnya, para relawan dari Presiden Jokowi, ya kan? Yang hadir di sana pun relawan dari Presiden Jokowi, bukan relawan dari pihak sebelah, bukan relawan dari Pak Anies Baswedan, ya kan? Lalu kenapa pendukung Anies Baswedan yang kejang-kejang, pendukung Anies Baswedan yang kepanasan? Ya. Sebenarnya ya, mereka menanggapi dalam konteks yang salah sebenarnya. Karena ya Presiden Jokowi itu mengerahkan pendukungnya. Ya. Kalau pendukungnya memilih orang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Presiden Jokowi, ya tidak ada masalah. Karena memang orang tersebut yang direkomendasikan oleh seorang Presiden Jokowi. Ya. Bukan malah menanggapi ya, dengan cara yang menurut saya mengatakan hal-hal yang Presiden Jokowi sebenarnya tidak ingin sebenarnya. Dengan mengatakan bahwa Presiden Jokowi seolah-olah berkampanye. Sebenarnya Presiden Jokowi menurut saya, warga desa yang tidak berpendidikan ini ya, Presiden Jokowi itu tidak berkampanye sebenarnya.
Kalaupun ya seperti yang saya bilang tadi, kalaupun Presiden Jokowi mengarahkan, ya tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Karena memang Presiden Jokowi mengarahkan para pendukungnya untuk memilih kriteria yang disebutkan oleh Presiden Jokowi, ciri-ciri yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Ya. Jadi teman-teman, saran saya buat teman-teman, di tahun 2024 nanti, ayolah kita memilih presiden, ya, calon presiden yang mau membangun Indonesia, yang mau mencintai semua rakyat Indonesia, bukan calon presiden yang mau mementingkan keinginan satu kelompok tertentu, keinginan satu golongan tertentu. Kita jangan pilih presiden seperti itu, tapi ayolah kita pilih presiden yang punya ideologi Pancasila, yang mau mencium keringat rakyat, yang mau merasakan penderitaan rakyat, yang mau membangun Indonesia ini untuk lebih maju lagi. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.